Tinggal minta naik aja. Ya ada Gurunda Zuma. Undang Gurunda. Naik Gurunda. Gurunda naik pasti tambah panas otennya. Pastilah, jelas lah itu. Nggak ada efek sana, di sini nggak ada permintaan dari kamu. Kamu belum klik paling. Kalau kamu udah minta naik nggak bisa tuh kamu kayak gitu tuh. Coba kamu minta naik tuh yang bener. Di sini nggak ada, nggak usah ngibul lah. Kenapa senangnya ngibul gitu ya? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran, Masya Allah. Kedengaran jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ini Oten yang nggak ada ya? Atau baru kali ini? Sekarang aja sih nggak ada. Kalau dari tadi pagi banyak Gurunda. Oh, syukurlah. Alhamdulillah. Iya nih di bawah ini katanya ada yang mau minta naik. Nggak ada efek sana, nggak minta naik. Coba cek mungkin jaringanmu itu, coba dicek. Nggak ada yang minta naik kok. Iya Gurunda, gimana nih Gurunda? Waktu dari aku kecil itu suka mikir Iya, gitu gimana? dulu kan. Masih Oten dulu aku mikir pakai akal sehat. Kan aku perempuan nih Gurunda. Kalau Tuhan itu kan maha tahu, maha melihat. Kalau Tuhannya dalam rupa manusia, terus Tuhannya laki-laki kan, yang cewek kan malu Gurunda. Lepas mandi kan malu gitu. Iya itu juga. Saya pun berpikir gitu loh. Setelah saya belajar apologet kan ya, bagaimana kemudian akal kita jadikan sebagai sandaran dalam menilai Islam dan dalam menilai agama yang juga memiliki misi untuk mengajak orang lain menjadi pengikut agamanya. Ketika dinyatakan bahwa Tuhan serupa kan ya, serupa dengan manusia gitu. Nah, ini geli dengarnya. Kenapa? Karena manusia itu kan ada laki-laki, dan kalau saya nih yang bukan Tuhan, apa ya, melihat wanita itu ya pasti ada daya tarik kan gitu. Nah, oke lah, Tuhan tidak ini, Tuhan tidak seperti laki-laki kayak saya. Tapi kalau dia serupa dengan manusia, bukankah berarti dia ada syahwat? Oh ya. Ya, sama syahwat ya. Lemah syahwat ya. Enggak, maksudnya kalau Tuhan saudara kita ini serupa dengan manusia kan artinya Iya, kau kan saudara Islam, keluarga Islam, orang Kristen, keluarga orang Artinya- Kristen kan. kalau orang Kristen itu Artinya- mengatakan bahwasanya Tuhannya serupa dengan mereka, berarti dia ada syahwat. Minimal ketika mereka mengatakan serupa, Tuhan melihat, mereka juga melihat. Tuhan mendengar, mereka juga mendengar. Ya. Nah, bagaimana dong kalau serupa dengan Iya. manusia bernafsu, berarti aduh, jadi gimana ini? Kadang kamu bicara juga itu beda kok. Ah, seperti itu ya. Enggak, ini kan kita membahas tentang kaidah Tuhan kalian yang serupa Iya, dengan saya juga. manusia kan gitu. Iya, ini sekarang giliran saya ya ngomong ya. Selama ini saya di Artinya dunia, Kak. kalau Kau berani nggak? dia serupa dengan manusia, berarti ya kadang nyut-nyut juga dong dia. Ya. Itu propaganda apa enggak kalau Quran kau tuh? Makanya pantasnya Benar. Al-Quran itu mengatakan bahwa penciptaan dan bumi itu Orang tidak Padang serupa aja dengan orang ini kok. tidak serupa orang- dengan makhluk. Karena kalau serupa dengan makhluk, misalnya dia serupa kambing. Hidup Kambing kau juga tuh ya. nafsu. Serupa Pikir kuda. otak, Kuda juga bukan. nafsuan Cuma- gitu kan ya. Terus kalau dia serupa Tuh, dengan di hidung gajah, gajah kau. juga nafsuan. Nah kalau dia serupa Otak dengan kau tuh di hidung Nikodemus, kau. Nikodemus juga nafsuan. Sama ayam aja dia nafsu. Jadi gimana dengan Tuhan kalau Tuhan Iya dia nafsuan? sama semuanya saya nafsu kok.
Yang Mungkin ngeri-ngeri ya, sedap lah. mungkin kau punya adik. Wajar lah pun, kalau sama adinda kamu saya juga ini nafsu. mau mandi aja malu. Wajar lah. Nih, saya Tiba-tiba aja ajarin Tuhan ya. datang kedip-kedip mata. Ah, gini saya ajarin cuma tentang konsumsi nih. Mas Tentang orang konsumsi generasi. ya, konsumsi makanan baik minuman itu. Ini itu kenapa ada manusia hasilnya robot sendiri ini bagi dinaikkan? tubuh. Baterainya rusak ini. Rusak baterainya. Setiap orang tuh ada Coba hasilnya disetting sendiri. ulang baterainya ini. Baterainya rusak. Ya, banyak ngomong-ngomong kosong. Banyak ngomong-ngomong kosong. Mau jualan apa Om? Zakir Naik aja. Nama aslinya saya tahu kok, Ruswan. Jualan apa Om? Zakir Naik itu nama aslinya Hati-hati Tuhan lu nafsu. Liatin mulut lu kayak pantat kambing. Jadi begini ya. Tuh, Mulut sama lu aja mirip seperti pantat tali. kambing, ntar Tuhan lu nafsu. Seperti tali dan rantai besi adanya. Tali Ya. dengan lantai besi. Iya, suaranya. Jamin kok. Iya, saya Gimana? ajarin ya pengertian itu ya. Ada talinya dan rantai besi, suara cuma. Hmm. Sudah berapa giginya yang copot? Banyak yang palsunya. Lengkap yang palsunya. Hmm. Kenapa heran ya? Giginya sudah banyak yang Kau copot. cuma di sini, aku di dunia nyata kok. Selama ini nggak main di TikTok ya. Tahu nggak, otak kau tuh napas kau yang kau tutup itu otak kau. Hmm. Iya, 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 iya. Giginya kenapa? Kalau Gigi. diterusin dia kasihan abang. Dia kalau diterusin ngomong nanti dia mati di tempat gimana udah tua. Iya juga sih. Betul. Benar. Efek sana nggak ada minta naik. Oh jangan-jangan nggak tahu caranya minta naik. Hulu balang. Ini ada yang namanya hulu balang. Hulu balang. Hulu balang. Ya. Ya jelas. Gurunda silakan Gurunda dilanjut Gurunda, ini aku cari oten-oten juga belum muncul. Muncul. Iya, iya, iya. Tuh ya. Ngechat dulu, ngechat. Bulan depan tapi Tuhannya mereka ulang tahun Gurunda. Oh, itu lain lagi. Dan lagi Mm-mm. Lain lagi tuh. Tuh yang junior. Yang senior ini kan yang serupa. Kalau yang junior itu yang betul-betul manusia. Padahal mereka hanya salah mengartikan ini, salah mengartikan daripada kitabnya agama Yahudi.
Padahal sudah sangat jelas kalau mereka menggunakan akal sehat. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Cuman serupa aja, serupa manusia. Tapi bukan manusia. Serupa manusia tapi bukan manusia. Ya, bisa diterima. Tapi pada akhirnya jadi manusia. Nah, gimana dong? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, namun pada akhirnya manusia. Maria melahirkan manusia. Kan itu fakta itu. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Nah, manusia. Tuhan mereka mau dimanapun manusia, di bumi manusia, di langit manusia. Turun ke dunia juga menghakimi manusia. Ya, di mana-mana manusia. Gimana dong? Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar lebih jauh ya, kalau dikatakan bahwasanya Tuhan mereka itu serupa dengan manusia, itu bisa dibenarkan juga kalau kita menjadi mereka gitu. Sayangnya kan kita beda dengan mereka. Kenapa bisa dibenarkan? Karena mereka ini memang sama, selevel dan sederajat dengan sembahan mereka. Contoh misalnya, bagaimana mereka itu juga disebut sebagai Kristus. Mereka setara dengan Kristus, mereka juga sebagai anak sulung. Yang mereka sembah adalah anak sulung, sementara diri mereka juga adalah anak sulung awal dari penciptaan. Kemarin saya menjelaskan ini berdasarkan dalil. Datanya ada di Yakobus 1 nomor 18. Atas kehendaknya sendiri Dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berarti saudara-saudara kita ini adalah anak sulung di antara semua ciptaan. Berarti mereka ini ada sebelum Abraham ada. Mereka lebih tua daripada Adam. Karena mereka adalah sulung di antara semua ciptaan. Atau jangan-jangan mereka ini setan. Karena setan lebih dulu dicipta daripada manusia kan ya. Sementara mereka adalah ciptaan yang sulung di antara semua ciptaan. Mereka ini adalah ciptaan yang pertama. Kolose 1:15, dia adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya sama. Jadi yang mereka sembah itu adalah ciptaan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, mereka juga demikian. Pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Posisi mereka sama. Jadi mereka ini lebih tua daripada Adam. Berdasarkan dalil.
Kalau kita lihat di Galatia 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Wow. Telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Mengenakan Polri, mengenakan TNI, mengenakan PNS. Kalau ada PNS mengenakan atribut PNS, ya PNS. Tapi kalau bukan PNS, menggunakan atribut PNS, lalu mengaku PNS, PNS gadungan, kan gitu ya. Jadi kalau ada yang bukan Kristus mengenakan Kristus, Bentar ya, Saka ya. gimana itu Dinda? Kalau bukan Kristus tapi mengenakan Kristus, itu Kristus apa namanya? 5 menit. Kristus 5 palsu. menit ya, cukup ya. Kristus 5 menit. palsu. 5 menit ya Juma ya. 5 menit Juma, 5 menit saya. Jadi selama ini kan Apa ini yang 5 menit? Juma tutup ini itu kan hidung sama mulutnya Gak ada, itu bagi saya. gak ada 5 menit, 5 menit di sini TikTokan. Di sini TikTokan, gak ada 5 menit, 5 menit. Kenapa Kalau lu bukan ngatur? Kristus menggunakan memakai Udah Kristus agak itu lama apa namanya? durasinya. Jadi kan tadi kan saya diturunin. Gak ada. Kenapa lu ngatur? Gak ada 5 menit, 5 menit TikTokan. Oh ya. Ya udah Kalau bebas bukan ditekan. Kristus mengenakan Kristus, itu Kristus apa namanya, iya. Bang? Kan ada nih, dia akan turun sama seperti dia. Kira-kira siapa tuh lu buatnya ya? Kalau bukan Kristus mengenakan Kristus itu apa namanya, Bukan, Bang? selama ini kan dibincangkan itu. Dia akan turun sama seperti dia. Siapa yang dinubat? Kalau bukan Kristus berpakaian Kristus itu apa namanya? Yunani, pakaian Yunani seperti orang haji. Ya. Pakaian Yunani kuno. Baju suci Yunani. Maling kandang. Ya. Jadi nggak harian sucinya. Kalau bukan TNI menggunakan pakaian TNI apa namanya? Sipil ya, sipilian. Ya? Sipil. Publik. Aduh. Tomalasa. Banyak kok, iya orang saya di sini banyak polisi, tentara. Karena kamu Tahu semua semua yang nama saya. dibaptis dalam Kristus telah berpakaian iya. Kristus. Kamu Menandakan semua itu yang bahwa- telah dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Kamu semua yang sudah dibaptis dalam Kristus sudah mengenakan Kristus. Ya pisang, nanti kita kayak Om lagi ngomong, Pak dia ngomong sama dia nih. Apa? Gimana? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Kalau bukan Kristus tapi berpakaian Kristus, itu Kristus apa? Kalau berpakaian Kristus tapi bukan Kristus ya? Iya, itu Kristus apa namanya? Ya Kristus itu palsu atau bukan Kristus ini. asli? Ya gini saya jelasin, Kristus itu hanya satu dia. Kalau Ah. orang itu Kristus semua, Ah, ya dia Yang lain Merry palsu? Christmas ya kami. yang lain palsu. Kamu gimana otaknya sini saya hidupin otak Bima ya. Kalau Yesus Kristus- berpesan. Yesus Ya. berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Akulah Ya. Kristus. Heeh. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya benar. Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang. Galatia Sepertinya 3 ya. nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Nah, Kristen itu adalah Kristus dan Ya. Kristen itu mengaku Kristus. Ya. Apa buktinya? Berarti beragama Mereka mengaku Kristen, Kristus. ya. Kristen Ya. dengan mengaku Kristen berarti dia mengaku pengikut Kristus. Ya, Dengan jadi demikian Yesus mereka agamanya mengaku Kristen, Kristus. Karena ketika mereka dibaptis berdasarkan Galatia 3:27, begitu Hah. mereka Oke, dibaptis saya mereka alihkan sudah ya, menggunakan kamu ya. Saya alihkan. pakaian Kristus. Nah,
Kalau bukan Kristus menggunakan pakaian Kristus, berarti Kristus palsu. Bisa nggak kamu Jadi, tertawa ya. dengan mulut ternganga? Bisa nggak? Ya itulah, aku buka ya, ini otak saya, suara tuh otak kan. Jadi Nah, bisa nggak mulut kamu ternganga sambil tertawa? Bisa nggak? seperti semua orang layaknya bisa. Coba praktekkan, saya ingin dengar. Gini ya bukanya. Nah. Mendesis. Ya. Gigi palsu semua, jadinya tertawa pun mendesis dia. Kayak ular. Allahu Akbar, Masya Iya, Allah. Jadi, besar benar ya. jadi saudara Nikodemus ini Kristus kan ya? Kristus, saya bisa nih menjadi roti, saya bisakan tepung itu saya bikin menjadi roti, bisa, itu saya Kristus. Ya. Bang Indra, barakallah fik. Nah, saya minum air putih, saya mikir anggur, nah itu saya Kristus. Ya. Nah itu. Kalau kamu dibaptis nggak? Lebih besar mana nih? Yang dibaptis Ragu-ragu itu saya adalah memilih yang besar nih. kalau ada yang Di antara dibaptis semua berarti dia sudah menggunakan Kristus. Iya, berarti satu ya yang kalian punya nih Juma ya. Jadi Paling kalau besar kita satu kan dibaptis di antaranya, berarti kan? kita berpakaian Kristus. Ya. Nah kalau kita menggunakan pakaian Kristus sementara kita bukan Kristus, gadungan kita. Ya, oleh karena satu itu imbasnya Waalaikumsalam banyak. Itu warahmatullahi apa? wabarakatuh. Membawa apa? Kobrian. Menambah kerugian ya. Datang satu ini kan menambah kerugian. Jadi repot semua dunia ini kan, nyata kan. Ya kan, Jadi menambah saudara kerugian Nikodemus kan, kalau ini kan. Kristus. Bukan, contohnya nih, satu orang Juma membawa masalah, menambah kerugian untuk masyarakat di negara-negara lain. Kan itu orang kan bisa menilai. Lancar kali mulutnya. Sok pandai kali dia ngomong. Oh pandai saya, makanya otak saya bukan saya tutup. Seperti masker ya, otak Juma tuh masker. Tak jiwa masker. Juma, Gitu ya? nama kamu kalau aslinya nggak usah deh, saya nggak usah tebak lah. Ya, sorry Junaidi ya, aku bukannya apa Jun. Ya, ini belum ini. Itu saya kasih tahu. Ya, Zakir Naik nama asli aja itu Ruslan kok. Orang tahu semua saya ngomong kayak gitu. Keliling saya di kampung ini. Di mana kampungnya bang? Oh, datang sini di Arga Makmur. Di mana itu? Kamu di mana? Kamu di mana? Hah? Jujur. Aku di Pluto, di Pluto. Oh, Pluto. Film anjing kartun itu ya? Apa planet Pluto apa anjing kartun? Nama Pluto tuh. Kan ditanya tempatnya di mana? Iya, di mana posisinya? Jujurnya. Di Pluto. Kalau pakai jujur. Oh, di Pluto. Ya. Giliran ada Kau orang kan yang ngomong kayak saya gini kan yang naik. cowok apa cewek. Nah kalau mau lihat saya, Itu malah asa. Orang gila itu. Dia sebenarnya gila. tadinya sehat bang Kang. Cuman karena ari-arinya dikubur di pemakaman jadi itu tanah sengketa. Dimakamkan di tanah sengketa ari-arinya. Jadi gini jadinya. Ngaco. Ini raja ini Muslim apa Kristen raja? Raja Iya bang, Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh Muslim. Ada yang mau disampaikan bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tidak ada bang. Saya jenis Siap. aja bang. Siap. Ya, Oke, buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas. Temanya ini nih, siapakah anak sulung itu? Iya anak sulung. Nah, anak sulung ini. Wan Rasi. Tema baru. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik ke atas yang mau diskusi ya. Yang Kristen aja dulu ya, teman-teman ya. Yang Muslim jangan dulu minta naik ya. Kristus Karena- palsu aja bang. Bingung dia nanti. Hah? Kristus palsu. Mm-mm. Oh iya, itu merujuk ke situ sama aja ya. Iya.
Kalau Kristus palsu itu kan simple kita menjelaskan. Oke, ayo teman-teman, silakan buat teman-teman Kristen, silakan naik. Tadi banyak teman Kristen itu apa dari pagi Gurunda, aduh, dari pagi menginjilin. Ayo Oh ya? guys, iya. Alhamdulillah. Saya pagi dari kemarin di gunung ribut sama bom-bom tadi. Oh, di room bom. Bukan piaraan saya yang di gunung. Oh, Si Sadli pukul dia pakai sapu, marah sama sapunya. Dia mau dendam sama Sadli, nggak berani jadi sama sapunya, dia beribut. Ada di PT saya itu. nanti saya tonton dah, seru kayaknya tuh. Iya. Ya, Dep. Selamat sore, Dep. Selamat sore. Dari Selamat sore, Kristen, Bang. Assalamualaikum. Dari Muslim, Bang. Mau Muslim ya. Ada yang mau sampaikan, Bang? Alhamdulillah. Ya, semoga sehat selalu. Semua apologet Amin. Islam. Salam kenal dari Jawa. Waalaikumsalam. Amin. Ya, makasih Bang. Saya mau di bawah saja. Turunkan aja Bang. Siap. Oke, buat teman-teman Kristen masih ada waktu yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ayo digas teman-teman Kristen. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Biar ada diskusi dulu guys. Ya, ini ada gula aren. Maaf Bang, saya Bang, kepecet Bang. Oh siap, makasih ya. Iya, Bang. Nusantara. Halo. Oh nggak ada suara. Nanti malam jam 8 Gurunda sama pendeta, temanya keselamatan. Oh iya, boleh. Pendeta mana itu? Pendeta HT Yunus tadi dia lagi menginjili di gereja dia. Naik ke sini juga. Sudah pernah ikut debat? Sering. Sama Gurunda pernah sekali. Yang Walah. botak itu. Sama Gurunda pernah Waduh. sekali. Yang error itu berarti. Tapi lumayan berilmu dia, berdata. Ya bukan yang elor itu yang gondrong, yang elor itu Pak Noce. Dia pendeta dia. Iya, yang ini sering kan di TikTok. Sering di TikTok sering. Senyum terus dia kan? Ya, iya betul. Ya itu yang senyum terus. Oke lah, jam 9 berarti. Ya, Tempatku. di sana jam 9. Betul. Di sana juga dia jam 9, dia di Kupang. Ayo sahabat-sahabat Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Ini temanya bagus nih, siapakah Kristus palsu? Nah, kalian saatnya untuk menyanggah dan mempertahankan keimanan kalian guys. Ayo naik sini. Kita kasih kesempatan buat kalian untuk membantah tema ini. Siapakah Kristus palsu itu? Jangan sampai Kristus palsu itu yang datang kepada Paulus. Waduh, udah bubar Kristen di Indonesia guys. Yuk sambil di tap-tap layar, posting ulang, di share-share, dan jangan lupa loporenya digas ya biar komalnya hidup guys. Mumpung masih ada waktu nih.
Sukardono, Sukran, Yuliana, thank you. Teman-teman di YouTube, makasih ya. Kalian semua luar biasa, Masya Allah. Jadi sebentar malam temanya itu. Keselamatan, konsep keselamatan. Orang yang tidak selamat kok gimana mau bahas tema keselamatan ini? Kayaknya mau Iya. belajar dia. Dia pengen menyajikan kalau di Kristen juga selamat loh, kayak gitu. Selamat ulang tahun. Iya. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu akan selamat dari api neraka? Itu Yesus katakan di dalam Matius 23. Orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak akan masuk surga. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri kamu dari hukuman neraka? Tidak mungkin. Dan semua itu akan ditanggung oleh angkatan ini. Tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya setelah itu Yesus teriak kepada mereka, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Aduh, parah. Orang-orang Yahudi tempat Yesus diutus aja, itu sudah dikecam oleh Yesus. Apalagi orang yang di luar Yahudi. Siapa pula mereka ini? Mau mimpi selamat. Mimpi. Film kartun yang berlebihan itu juga nggak bagus. Hayalan saja. Nggak akan pernah bisa. Bayangkan aja ya. Di Matius 23 itu ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak. Siapa orang banyak ini? Ahli Taurat, orang Farisi, tokoh-tokoh agama, para imam, para rabi. Semua. Ketika Yesus sebelum terangkat, sedikit lagi akan terangkat ke langit. Dia berpesan kepada mereka, engkau tidak akan pernah bisa lepas dari neraka. Gak akan pernah bisa. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jangan kau mendengarkan, jangan kau mengikuti mereka. Kenapa? Mereka hanya mengatakan tapi mereka nggak mempraktekkan. Nah, orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu tempatnya neraka. Maka Yesus mengatakan, celakalah, 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 celakalah. Itu. Setidaknya Yesus di dalam Matius 23 itu 8 kali mengatakan celaka. Celakalah, 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 celakalah. Habis itu orang yang punya kitab, orang yang dimana Yesus diutus, dikatakan oleh Yesus celaka, 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 celaka. Tapi ada kemudian yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya justru mimpi masuk surga. Aneh. Kepada orang-orang pemilik Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, Yesus katakan celaka, 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 celaka. Yesus katakan sebagai keturunan ular beludak. Bahkan Yesus memanggil mereka dengan panggilan ular-ular. Hai ular-ular. Hai keturunan ular beludak. Hai ular-ular. Hai keturunan ular beludak. Keturunan setan.
Hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, bagaimana mungkin gitu ya. Semuanya sudah dikatain seperti itu. Kok ada aneh gitu loh. Mereka mimpi, tapi nggak apa-apa, nanti coba kita. Ya, kita cari oten-otennya dulu. Mudah-mudahan ada yang berani naik ya. Tapi hanya oten yang banyak utang pinjol kayaknya nih yang berani naik nih. Ya, ini ada Sartim. Sartime. 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 Selamat sore. Halo. Sartime. Sahabat Alim Bahri, alhamdulillah. Iya bang, aku juga kangen samamu bang. Oke ya. Ada yang ini mau diskusi tentang ini. Babak belur pasti karena ini materi yang saya sudah sangat kuasai terkait Kristus palsu ini. Banyak orang yang syahadat gara-gara ini, alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, mungkin Pendeta Yunus dengarkan sebelum saya sebentar malam menghadapi beliau. Ini saya bocorkan ya, Anda tidak akan pernah bisa lolos dari neraka berdasarkan data atau dalil yang ada di kitab saudara sendiri. Uhti Yuliana, barakallahu fik. Aki Purakusuma, Miftah Hidayah, thank you. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi bagaimana mungkin saudara ini bisa melepaskan diri dari neraka? Kata Yesus, separuh dari nabi-nabi kamu bunuh, kamu salibkan. Nah tuh, itu kata siapa? Kata Yesus sendiri loh. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Bagaimana mungkin katanya kamu bisa meloloskan diri? Separuh dari nabi-nabi, orang-orang bijaksana diutus kepada kalian, kalian malah bunuh. Terus kalian mimpi gitu, mau selamat. Jadi orang Yahudi itu sudah dikecam oleh Yesus sendiri berdasarkan Bible. Benar tidaknya ya wallahu alam. Yang penting Al-Quran juga menarasikan yang sama tentang mereka. Makanya umat Islam itu berdoa setiap sholat, mereka berdoa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jelas itu. Kita berdoa untuk dihindarkan dari orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka yang dimurkai? Orang Yahudi. Dan mereka yang sesat. Siapa mereka yang orang sesat? Orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang zalim yang ada di antara kedua golongan tersebut. Nah ini Yesus menerangkan itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itulah lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak bereknya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Ini Yesus yang menerangkan ini. Ini Yesus yang menjelaskan. Kita tidak menganalogi sendiri, enggak. Tapi Yesus yang menjelaskan sendiri. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Terus ada yang bermimpi gitu, menantang membahas tentang tema keselamatan. Piye toh? Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita jawab tantangannya. Mudah-mudahan dengan begitu teman-teman yang mendengarkan paparan-paparan kita nanti, khususnya dari non-muslim yang sudah mulai ragu dengan keyakinannya, bisa terbuka cakrawala berpikir, hatinya bisa mendapatkan kemudian cahaya ilahi, sehingga mereka bisa terhantar kepada kebenaran Islam yang hak. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ini Dep
Muslim apa Kristen, Dep? Dep, dibuka mute-nya bro. Dep. Halo Dep, dibuka mute-nya Dep. Ini kok minta naik dari tadi berapa kali nggak? Parah. Ya, teman-teman Kristen aja yang minta naik ya, yang Muslim jangan dulu minta naik. Yuk, di bawah Ini banyak Sumanti. kali itu yang komen-komen Ukhti itu. Lili, barakallahu fik. Tapi tadi ada yang jujur Gurunda. Apa dia mengatakannya Kata- kepada dirinya sendiri? Yesus itu dan Bapa dua, bukan satu. Dia jujur. Memang dua. Iya, dia jujur emang dua itu. Nggak bisa dia mengatakan satu, dua emang dua itu dua sosok. Jujur kali itu pendeta. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Ya, naik sini, jangan komen terus di bawah, naik sini, ayo dibantah ini temanya nih. Siapakah Kristus palsu itu? Apakah yang datang kepada Paulus itu Kristus palsu? Nah, kalau yang datang kepada Paulus Kristus palsu, udah berarti kalian itu bukan menyembah Yesus, ya, tapi sibilisisis. Ya, Den, Turunkan halo. bang, turunkan ke pencet bang. Walah, 3 kali minta naik. Pencet. Enggak Lagi tab layar itu kayak. Ayo teman-teman, di tab layar diposting ulang, di share ke oten ya. Ayo di share ke oten buat para moderator, pengepul oten, silakan di share ke teman-teman otennya ya. Ayo, biar kalian cerdas semuanya. Kalau tahu kepencet dibatalkan aja. Kalau nama lain daripada Yerusalem itu ada nggak yang tahu nggak? Nama lain Yang dari Yerusalem. Sering-sering disebut dalam kitab nabi-nabi yang ada di Yahudi. Ini kok, wah ini mah oten ini mah. Jam segini tidur. Ngerjain itu oten itu. Sir. Selatan Kanaan. Saya googling kok namanya aja kota suci di sini. Yerusalem. Ke Baitul Yerusalem. Maqdis. Atau Sion. Kalau Zair itu masih wilayah Yerusalem. Halo, Lelia. Pijit juga ini. Iya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Tadi di sini ribut, jadi nggak menyapa. Lanjut. Iya. Ayo teman-teman Kristen. Jadi nama lain daripada Yerusalem itu Zion ya, Gurunda.
Sion, ya betul. Sion itu Yerusalem, itu satu wilayah dengan Zair. Kalau Sinai itu Tempat Nabi Musa menerima itu ya, ya Gunung Sinai. ya. Jadi 3 nabi besar, Sinai, Zair, dan juga Faran. Di situ ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad. Itu dijelaskan nubuatannya ulangan 33 nomor 2. Dan dari tengah-tengah 10.000 orang kudus, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nah, inilah data yang menjadi filosofi berdirinya Apologet Islam Indonesia. Gitu. Ada pertanyaan di bawah tuh. Kapan Suma dibaptis? Hehe, belum tahu dia. Hanso, di dalam pengakuan Paulus, Hanso, Galatia 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Saya nggak mau jadi Kristus palsu. Oh enggak. Ternyata Kristen ini semua berpakaian Kristus. Alamak. Seorang PNS menggunakan seragam PNS, pakaian PNS, wajar. Tapi kalau bukan PNS, berpakaian PNS, PNS gadungan. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud selama ini ente semua. Sebab Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Ternyata Kristus palsunya kalian. Alamak. Parah ini, parah. Berarti mereka semua penyesat ya, Gurunda? Ya iyalah. Pasti tuh. Yesus mengajarkan apa? Mereka mengajarkan apa? Nyambung gak? Gak nyambung. Terus ya kan udah jelas tuh. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah berpakaian Kristus. Nah, ketahuan deh. Mereka semua berpakaian Kristus, sementara mereka bukan Kristus. Ya palsu dong. Waspadalah, akan banyak yang datang mengaku. Ya kita harus waspada memang sama mereka. Kita sapa Bob. Bob ini Kristen. Berak ini mah. Saya Kristen palsu. Kristen palsu. Ada lagi Kristen Iya. palsu. Maksudnya apa itu, Bang? Iya, saya Kristen palsu gitu. Bukan asli. Ini kebanyakan makan kodok bunting jadi kayak gini suaranya nih. Iya. Adin dan Santang lebih tahu dari saya gitu. Berarti kau bukan Kristen dong kalau palsu. Saya ini Kristen tapi palsu gitu. Gimana Gurunda? Iya, saya anti Kristus gitu. Itu malah asa ya. Di bawah aja Bob, di bawah Bob. Kak, saya ini makanya tuh. Andi Itu ada Kristen. kamu gitu. Kau turun aja Bob, kau nggak jelas. Kalau kau Kristen percaya Dia diri lah dengan Islam tapi kekristenanmu. sering gaul sama orang-orang Syiah, si PPJ, si BAB. Bang Henso naik Bang. Henso ini sekalipun ngeyel tapi masih sopan diskusinya naik. Udah saya jambak itu 2 kali, Henco naik aja sini Henco. Siapa tahu gara-gara Henso berdiskusi dengan Gurunda, guru kami, ya banyak yang tersadarkan gitu loh. Naik Bang Henso. Bang Henso ini kan oneness. Handaru, selamat sore, Kristen Muslim, Handaru, Kristen Muslim. Ade, Kristen. Ade Kristen Muslim, Ade.
Ya Allah ya Rabbi. Jangan minta naik lah kalau ini teman-teman ya. Andaru Muslim Kristen. Jadi makanya ya teman-teman, kita di sini mengingatkan guru-guru kami di sini, mengingatkan supaya jangan disesatkan oleh Kristus palsu ya kalian ini kawan. Tuh. Lah, apa? Martikus naik. Ayo teman-teman. Tapi si Bob tadi itu ya, di mana-mana Komal Muslim dia naik, dia ngaku oten. Ah, ini oten nih. Baik, selamat sore semua teman-teman. Sore, Bang. Oke, baik, aku lebih suka buat data untuk Bang Zuma ya. Di sini Oten sembah Kristus palsu. Oke, Kristus itu mungkin manusia ya. Oke, jadi aku langsung buat data aja ya. Sabar ya. Sabar. Oke, sabar ya. Oke, tolong Bang Zuma ya, tolong Bang Zuma. Di sini dikatakan kul alzu. Kenapa jadi ke Quran ngehe? Ditanya siapa Oten sembah Kristus palsu lagi ke Quran. Gimana? Ini temanya ini nggak usah kayak gitu loh. Jangan langsung meninggal teman. Sabarlah. Anda Ya, tidak Guruda, yakin Zuma apa bisa dulu, Guruda? menjawab ya. Anda tidak yakin Iya, Zuma bisa silakan dia bernarasi. menjawab. Teman ini, aduh, janganlah gitu teman. Anda seolah menyepelekan si Zuma loh. Jangan menyepelekan si Zuma lah. Oke, Bang Zuma. Di sini saya tidak bahas yang disisip-sisip di situ ya. Muhammad di situ nggak ada. Kul di situ adalah kalimat perintah ya. Tapi aku tidak membahas tentang kalimat perintah ini. Aku lebih suka Anda buktikan dengan saya dengan data di dalam Al-Quran. Aku di situ merujuk kepada siapa. Aku bisa buktikan aku di dalam Al-Quran siapa. Anda juga harus bisa ya. Jadi buktikan dengan saya menggunakan data Al-Quran. Buka data Al-Quran ya. Bukan Alkitab. Ya. Aku di situ merujuk kepada siapa. Situ A huruf besar loh. Silakan. Ngomong apa ini? Kamu ngomong apa? Kenapa Anda nggak paham? Jangan bikin malu Islam lah Zuma kalau nggak paham. Kamu Udah belajar ngomong dulu ya. apa? Ya udah Kamu belajar ngomong dulu apa? kalau gitu ya. Kamu Belajar dulu. ngomong Anda apa? mau belajar dulu ataupun mau menjawab nih Zuma? Belajar Kamu dulu ya. ngomong apa? Pilih belajar Kamu ataupun mau menjawab. Aku beri Anda dua pilihan. Pilih belajar. Kamu Jawab. ngomong apa? Ya udah belajar dulu ya Zuma ya. Kalau orang pintar sombong mah nggak apa-apa. Kalau orang bahlul Ya udah sombong itu yang belajar dulu bahaya. ya udah belajar dulu ya. Ya udah belajar dulu ya. Belajar dulu. Dasar penyembah makhluk kuburan, otak nggak ada. Menjawab Cuman atau tidak? Mau menjawab atau tidak? Aku di situ siapa? apa yang aku mau jawab apa ini? Aku harus jawab apa gitu loh. Saya harus jawab apa? Zuma, buka data Al-Quranmu Zuma. Aku di situ merujuk kepada siapa? Aku yang mana? Ya udah belajarlah dulu ya Zuma ya, bikin malu Islam. Udahlah Orang ya. gila. Ini penyembah makhluk kuburan. Ini Penyembah adalah makhluk detik-detiknya kuburan Zuma datang-datang. bikin malu Islam. Aku di bikin bisa situ jawab. apa? Aku di situ apa? Zuma, Dasar detik-detiknya penyembah makhluk Islam kuburan. dipermalukan oleh si Zuma. Penyembah makhluk kuburan ini ngapain dia? Aduh, Ngomong apa Zuma. dia? Ngomong apa lah dia? Penyembah makhluk kuburan terlalu banyak hayalan nih. Datang-datang aku apa aku? Ngomong apa? bertanya Kita aja nggak tahu kalian dia itu nggak surah pin. apa, ayat berapa? Aku apa di situ? Aku apa? Dasar penyembah makhluk kuburan. Sedeng. Bertanya pun dia nggak pinter ya. Iya, orang itu bertanya di dalam Al-Quran surah ini, ayat ini.
itu maksudnya apa? Ini aku di situ apa? Dalam Quran aku di situ apa? Ya, otak nggak ada, sok belagu. Kan di sini yang dia bawa tadi itu Gurunda surah An-Nas. Kan di sini Allah berfirman surah An-Nas. Oh, surah An-Nas. Kenapa dia nggak bilang? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Allah yang berseru kepada Rasulullah. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Dia pikir ini aku ini Allah. Oh, nggak bisa dia. Itu cara menjawabnya itu gampang. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menerima surah itu yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaqa. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu lah yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar. Allah yang mengajar. Allah yang mengajar manusia dengan ketetapannya, dengan pena. Jadi Al-Quran surah An-Nas, Allah sedang mengajar. Makanya ada perintah kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Gitu. Jadi aku di situ adalah Nabi Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengajar siapa? Litubayyina linnas, untuk mengajar kepada seluruh umat manusia. Sama seperti seorang ibu mengajar anak bayi berbicara. Apa kata ibu kepada seorang bayi tersebut? Ayo panggil ibu nak, ibu, ibu. Nah, ini kalau orang gila kayak tadi itu, pasti dia akan berkata tuh, ibu itu manggil kepada ibu siapa? Padahal sang ibu sudah mengajar anaknya untuk memanggil dirinya. Allah sedang mengajar Nabi Muhammad untuk meminta perlindungan kepada Tuhan manusia. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, nanti mereka itu akan berkata, oh Tuhan manusia artinya Tuhan itu manusia ya? Tuhannya adanya di situ. Nah, itu harus merujuk kembali kepada siapa kemudian harus berlindung. Tuhan yang menciptakan manusia, itu maksudnya. Itulah kalau hanya menggunakan terjemahan. Nah, kalau dikatakan lagi raja manusia, nanti dia berpikir lagi, oh manusianya ini raja, rajanya ini adalah manusia. Sembahan manusia, oh manusia ini yang disembah. Gitu dia cara berpikirnya orang-orang yang hanya menggunakan terjemah. Inilah alhamdulillah kita umat Islam masih dijaga kemurnian Al-Quran dengan menyertakan original teks. Sehingga kita tidak multitafsir di dalam memahami Al-Quranul Karim. Berbeda dengan mereka. Saya juga heran tadi dia membahas surah apa gitu. Jadi teman-teman Kristen, belajar bertanya dulu. Belajar bertanya pun kalian gak pandai. Aduh. Alpina, Kristen, Muslim. Kayaknya dia Islam deh. Alpina. Islam kayak. Ayo teman-teman Kristen. Yang pintar-pintar lah yang naik ya. Jangan mempermalukan Kareste. Masa sekelas begitu kalian semua minta lagi nek dia si Putra ini nggak apa-apa Gurunda sambil ini mengisi oten-oten. Assalamualaikum. Wah, dinaikin. Aku turun aja ya, Bang Zuma, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia aja nih, Bang Zuma. Pendengar setia saya. Iya bang. Zuma. Apa? Oke, kita sambung lagi balik Zuma ya. Udah paham maksudnya Zuma?
Oh, Oke. surah An-Nas. Oke, baik. Buka data dulu. Buka data dulu, Zuma. Sudah. Sabar, Kamu sudah kau. mendengarkan apa yang saya jelaskan? Belum, aku belum Sudah. dengar. Anda belum Oh, saya jelaskan kalau dengan begitu. Al-Quran. Aku di situ Aku di- siapa, Zuma? Aku Jangan di ketakutan, situ. Zuma. Buka data, Zuma. Buka data. Ya, oke. Kita buka surah An-Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kan gitu. Siapa yang diperintahkan mengatakan di situ? Katakanlah, kan ada perintah. Siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Oh ini kalau cuci piring nggak usah ikutan diskusi lagi cuci Langsung. piring dia Gurunda. Jangan Oh takut. jauh-jauh dari sana berisik, jauh, Katakanlah, bergeser. siapa yang diperintahkan untuk mengatakan? Udah? Jawab dong, jawab. Mana data Al-Quran yang aku di situ siapa, Zuma? Siapa yang Aku diperintahkan suruh Anda buka data untuk Al-Quran lah, Zuma. Kok Anda suruh aku lagi? katakanlah? Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk Itu adalah kalimat mengatakan. perintah, betul. Nah, Itu adalah siapa yang kalimat perintah, diperintahkan? betul. Siapa yang Oke. diperintahkan untuk Di situ mengatakan? di dalam kalimat itu tidak ada nama. Jangan Ya. sisip-sisipkan yang nggak ada Terus ya. Al-Quran itu diwahyukan kepada siapa? Oke, Anda mengaku kalau Anda mengatakan itu adalah pertama ada dua konsekuensi yang Anda bakal hadapi, Zuma. Apa Ketika tuh? Anda mau di situ adalah Muhammad. Aku itu adalah Muhammad. Pertama, tidak ada data di dalam Al-Quran merujuk aku adalah Muhammad. Kalau Allah ada, lihat. Ya. Dan kedua, dengar Zuma, dengar dulu Zuma. Tunggu, Zuma, dengar dulu. Al-Quran Ketika itu Anda diwahyukan mengatakan, untuk aku siapa? di situ adalah Kepada Allah. siapa Al-Quran Dengar, itu dengar. diperintahkan? Zuma, dengar dulu Zuma. Dengar. Udah Ketika Anda diturunkan mengatakan aja. aku di situ adalah Muhammad, Diturunkan aja, nggak aku ada itu gunanya. adalah tunggal ataupun jamak. Diturunkan aja, nggak usah. Kamu ke gereja aja, hisap biji peler pendeta. Itu lebih bermanfaat daripada kau membahas sesuatu ilmu tinggi yang kamu so pintar tapi kamu nggak ada isinya sama sekali. Biji peler pendeta yang sebelah kiri yang kau hisap ya, habis itu kau pulang. Yang belajar yang Al-Quran ketinggian. Oh. Orang dijelaskan juga nggak akan ngerti dia. Ketinggian, mending dia emut-emut biji Kaget zakar pendetanya pendeta. Gurunda kalau tiba-tiba dia maju. Ya nanti dia bilang Bang Suma yang suruh nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada dia membahas sesuatu yang tak bermanfaat bagi dia gitu loh, mengolok-olok Al-Quran malah mending tendang turun. Kalau dia mau belajar nggak apa-apa. Iya, Bang Alfon Kristen. Nanti kalau dia datang lagi di sini Kang, ditanya apa sudah mood? Bang Alfi Kristen Muslim. Jadi salam Bang ulang. Alfon, hah? Bang Alpon, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Turunkan aja dulu. wabarakatuh. Turunkan. Wabarakatuh. Ya. Maaf. Ya Bang, gak apa-apa. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saudara muslimku, jangan dulu multi biar nggak berat. Yang Kristen dulu biar diskusi Gurunda ya saudaraku ya. Coba ini ya, mudah-mudahan dia oten. Ajam aja. Oh Has, Kristen, Haso, Mama Oh banyak yang kepencet ya. Ayo teman-teman, firman Bapak coba kita lihat si firman. Mana si firman tuh? Silakan firman. Firman. Kalau di dalam
Kalau di dalam Al-Quran, kenapa kalian begitu kritis ya? Sementara di Bibelmu, Yesus utusan, Yesus hamba, kau Tuhan kan? Bego kali kalian, Yesus Nabi, kau nggak kritisi. Kau jadiin Tuhan. Apa itu kalian otaknya kebalik-balik? Harusnya kau kritisi Bibelmu loh. Sudah dijelaskan. Rasul ke Tuhan, dan Nabi ke Tuhan. Mana otakmu itu, akalmu? Dipikirnya Al-Quran itu diturunkan sama Yesus kali. Katakanlah, ini kan kalimat perintah dari Tuhan ini. Betul, katakanlah. Allah memerintahkan Rasulullah supaya Rasulullah itu berkata, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Perintah Allah itu supaya Rasulullah mengucapkan itu. Oh, iya Bang Alfon. Ayo teman-teman. Orang Islam itu cerdas-cerdas ya. Kenapa ya? Kristen ini heran, membedakan utusan, membedakan manusia aja dengan Tuhan nggak bisa kalian ya. Heran aku. Ayo, aku sudah ku jambak-jambak itu ya. Henso pun tidak mau naik. Kenapa Pak Henso? Apa nih Raja. Namamu sulit amat. Rajais Kristen. Rajais Kristen atau Muslim? Muslim kayak. Jadi teman-teman Kristen, sulit memang kalian pahami Al-Quran. Originalnya kalian nggak tahu. Bibelmu bahasa Indonesia pun kau nggak tahu, nggak paham. Yesus anak manusia kau Tuhan kan? Mana? Manusia, ini manusia. Mama. Naik Bang Hanso. Bang Hanso itu sekalipun dogma doktrinnya sudah kental, tapi dia santuy kalau ini ya. Santuy kalau diskusi dengan Gurunda. Kita persiapan maghrib dulu, Bon. Iya. Ya di sini udah mau masuk maghrib ya teman-teman. Naik Oh iya, ada beda Bang, sejam ya. ada Bang Erik, ada Akang, ada Natali. Parah. Kan Ini ada tamu ini. parah. Mbak parah sekali. Mbak parah. Ya Allah, mungkin dia salah pencet. Naiklah Bang Henso. Henso udah taubat ya. Gini ya teman-teman Kristen, kalau kalian nggak berani diskusi, itu tandanya keimanan kalian patut dipertanyakan gitu loh. Kalau kami kan di atas itu diskusinya itu fair. Kecuali tadi kan udah dijelaskan masih ngotot, ngeyel ya, daripada ribut mending diturunin. Tapi kalau selama Henso kau ini bernarasi, udah jadi ayam sayur dia, nggak mau debat sama Muslim, dia pengennya debat sama Tritung. Iya, jadi kalau kau takut diskusi, padahal kita di sini paling fair ya, apalagi Gurunda kami. Kau selama kau nggak menghujat, berdalil, mengedukasi, itu keren. Tapi kalau kau kebotolan mau kau tunjukkan di atas, aduh.
Ayo Akang, di sini pun udah mau ini ya, mau azan. Iya. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ke atas. Yuk kita diskusi ya. Gurundanya lagi sholat maghrib dulu. Sambil nunggu Gurunda kita diskusi aja dulu. Di sini masih lama. Kita gantian nanti sholat maghribnya. Ya Bang Alpon. Bang Alpon. Halo. Wah kepijit kayaknya Bang Alpon. Wah banyak kali di bawah oten-oten ternyata. Kenapa nggak pada mau naik kalian? Kita minum spirit dulu lah. Spirit, Holy Spirit. Bombo bentar lagi mau alap guys. Dia sekarang udah nggak mau lagi berteman dengan Kristen karena kata si Bom jahat-jahat. Kalau yang di bawah itu, Kang, kalau yang di bawah itu mereka mau nyimak dan sambil belajar aja itu, Kang, saya rasa. Iya, tahu saya banyak yang belajar. Iya. Tapi itu pun kalau kalian muslim ya, jagalah typingan kalian. Tunjukkanlah kalian seorang muslim, jangan gitu loh. Karena begini ya teman-teman Islamku. Kalau konsep di Kristen itu dan di Al-Quran kita, itu sebelum penyaliban itu sama. Karena di muka bumi ini hanya satu manusia yang lahir tanpa ada campuran sel sperma. Itu Nabi Isa atau Yesus, cuman satu. Kita berbeda ketika masa penyaliban. Itu beda kita, tapi selama Yesus anak Maria itu sama Nabi kita. Jangan menghujat inilah teman-teman ya. Typingannya dijaga ya. Mbak Bang Kani jaga typingannya. Jangan gitulah. Kalau mereka juga balas, kita juga nggak enak tuh. Kalau Adam kan tanpa ayah tanpa ibu, Mahatma Gandhi. Kalau saya bebas, Betul. typing aja semau kalian lah. Bebas kalau saya. Jangan dong. Kalau dia balas, Ya di Ya, typing, itu balas juga di typing kan, bukan di atas. Biarin aja. ya ini kan typingannya Yesus homoseks. Boleh begitu. Jangan. Maha benar netizen dengan segala ketikannya. Saya nggak peduli mereka mau ngetik apapun juga, bodo amat. Kampreto. Bodo amat. Itu hak mereka, biarin aja. Tanpa mereka kita sepi loh. Ayo di tap-tap layar guys, tap-tap layar, posting ulang dan Kan di share-share ya. menghimbau Akang. Kang Himbauannya nggak saya terima. Jadi akan biarkan dia menghujat-hujat. Saya biarin, bodo amat, biarin. Terserah mereka. Ya Allah. Akang. Kalau Suaranya dalam juga Al-Quran nggak kan, kedengaran. dalam Al-Quran kan begini perintah Allah, jangan menghina Tuhan mereka, sembahan mereka jangan menghina. Loh, Ah, nggak ada yang menghina sesembahan mereka loh. itu dia bilang Yesus homoseks. Yesus emang Tuhan kan bukan? Menurut Islam kan Tuhan itu Allah, bukan Yesus. Ya udahlah, terserahlah. Nah udah kan. Nah, Kang ini. Kalau Bunda Rahma mengiyakan Yesus Tuhan, berarti Tuhan ada dua. Ya, Yesus kalau ya entahlah. Intinya Allah memerintahkan di situ jangan jangan menghina Tuhan mereka, sembahan mereka. Sembahannya kan itu si Yesus. Ayo sambil di tap-tap layar posting ulang di share-share ya. Jangan lupa kalian untuk pura-pura bahagia. Udah jangan nyenggol Bunda Rahma, nanti kalian dibisukan, nggak ada yang komen lagi kalau semua dibisukan. Udah. Aku mau sholat. Memang dorake ini. Aku mau sholat. Ya Allah. Yuk jaga typingan kalian ya. Kalau ada yang menghujat baru balas.
kroyok sama kalian. Kalau ada OT-nya menghujat, kroyok sama kalian semuanya. Rame-rame. Makasih Bang Haji, syukron. Katanya mau sholat, ada yang ngasih gift, Ya kan langsung bersuara. baru mau beranjak, baru mau Dasar. beranjak. Berterima kasih kepada Bang Haji. Akangnya benci kali pun akangnya. Ya Allah. Lucu, kocak juga Bunda Rahma sebenarnya guys. Mana nih OT-nya nih? Ya buat teman-teman yang stay di Garut ya, insya Allah dari tanggal 5 sampai tanggal 7 kita berada di Garut ya. Untuk kajian, tim API akan ke Garut. Insya Allah akan kajian dari masjid apa ya? Di masjid apa? Pokoknya 2 hari itu. Dari tanggal 6 sampai tanggal 7. Insya Allah kita akan ke sana semuanya guys. Mana nih hotel nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di Bandung bang? Udah balik? Cepet amat katanya 3 hari. Hah? Katanya 3 hari. Ya memang 3 hari bang. Udah balik. Tapi kan berangkat tanggal 25. Udah. Enggak lah, tanggal 20 aku berangkat tuh. Memang lah. PHP aja pun. Abang sibuk, aku marah sekali. Nanti payah kali menjerit-jerit nanti kawan tuh. Sama Kadapi lah aku. Kang, jangan kayak gitu sama Bunda Rama. Bunda Rama perempuan tuh. Kenapa? Lusa mau ke Medan katanya tanggal 2 ya? Saya biasa bercanda sama Bunda Rahma. Iya, tapi dia perempuan loh. Kata siapa dia laki-laki? Iya, nggak ada. Ustaz Nusuf katanya mau ke Medan tanggal 2 ya Bang Pul? Ya iya. Gaskan. Nginap di mana dia? Oh nggak boleh lah bang, tanya nginap di mana. Mana boleh ya Nanti Kang ya? PM lah, nanti WA banyak kali. Gimana pengurus Sumatera Utara ini? Awak diasingkan lah. Mana ada diasingkan? Diasingkan, dianaktirikan, dipinggirkan, disisihkan. Semualah. Gila bang. Aku nih. Raju aja. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Padahal aku lewatin Garut malam. Kemarin. Lewatin apa? Garut, aku kan ke Tasik. Oh, iya. Lewatan tuh Garut. Waalaikumsalam. Tanggal 5 udah berangkat lah Wak. Ini mobil kapan siap? 6 bulan lagi. Jalan darat? Enggak lah. Kapal? Kapal. Iya noise ya, Pak Saipul noise ini. Noise. Nah kan aman. Noise itu kegedean ininya. Di vape. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ya. Masih noise? Dikecilin aja itu bassnya.
Dari aku Noisya, dari aku. Lanjut Bandung nggak? Lanjut Bandung. Ke Bandung dulu, baru ke Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tap-tap layar ya, di gaspol tap-tap layarnya, posting ulang, di share-share, dan lob olennya digas ya. Lob olennya digas. Ayo, ini yang naik kebanyakan dari muslim nih. Yang mana ini? Ayo semuanya yang muslim minta naik, semuanya minta naik. Nih 600 orang minta naik semua. Assalamualaikum. Aku izin bentar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ayubi sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Zuma kemana? Kemana aja? Lagi sholat, Akang sholat. Oh lagi sholat. Ya. Akang kemana aja, Kang? Sehat. Aku keliling Komal lagi pantau-pantau domba lagi berantem. Jadi teman-teman, aku ngomongnya dikit aja bang. Aku nggak lama kok. Kalian tuh jangan nanya oten pada kemana, oten pada kemana, hampir punah begini dan begitu. Nggak usah nanya begituan. Mereka lagi sibuk berdebat seputar ya tentang Yesus itu di room mereka. Ada yang bilang Yesus manusia, ada yang bilang Yesus bukan manusia, ada yang bilang Yesus Tuhan, ada yang bilang Yesus bukan Tuhan gitu. Jadi kalian jangan seolah-olah mencari itu teman-teman. Yang betul mereka sibuk berdebat tentang keimanan mereka sesama Kristen. Begitu. Seperti itu. Di Komal Ya siapa tuh, seperti Kang? itu. Oke. Hah? Kenapa? Kenapa Bang Erik? Di Komal siapa? Di Komal siapa? Rahasia lah, rahasia. Komal pengintai. Saya punya Tidak viral aja di YouTube. ini ya, satu akun teman-teman. Pasti lagi live di YouTube. Iya, saya enggak. Kalau yang ini enggak live. Aku enggak pernah live, jarang live gitu. Kalau akun anak Romo ini sudah diblokir belasan Komal Oten. Yang blokir anak Romo ini. Enggak tahu kenapa, enggak tahu. Saya juga enggak tahu kenapa anak Romo ini diblokir. Nah, maka dari itu anak Romo bikin akun cyber, akun rahasia. Namanya ya, nama apa? Nama Coten dong, nama Coten. Ya. Tapi suara nggak bisa dibohongin. Suara nggak Loh, bisa aku nggak dibohongin. Nggak naik dia, Aku nggak ngerekam aja di naik, bawah. aku rekam aja. Aku nggak naik, kalau aku naik ya ketahuan lah gitu. Jadi teman-teman nggak usah nanya lagi ya. Mereka sibuk berdebat sesama mereka. Itu faktanya. Jadi apa ya, tugas Bang Zuma agak sedikit ringan lah untuk 2 bulan 3 bulan terakhir ini. Ya. Gitu teman-teman. Lanjut Bang. Ya, jadi Santang. tugas kami apa? Apa yang mau kami kerjakan di sini? Bertanya nggak boleh. Agak ringan. Nunggu yang agak ringan. Oh. Ya, tapi Kang Gian Santang nggak usah ikut-ikutan tentang mereka berantem, nggak usah ikut-ikutan, biar urusan saya saja gitu. Tenang, saya nggak bakal disebutnya apa ya, merusak lahan orang ya, nggak bakal merusak lahan. Mengganggu dapur orang. Di typingan berantem aja Bang Kian diam. Ya kan Bang? Apa? Kang? Gimana? Di typingan berantem aja Kang Kian diam kan? Iya, saya Nggak diam. peduli. Siapapun yang berantem saya diam, nggak bakal ikut campur, bodoh. Iya. Aku izin turun ya, aku ada kiriman. Izin turun Pokoknya semuanya, intinya Bang Santang, Bang Ayubi, Zuma. Bang Ayubi Kak Natali, gini. semuanya Bang Eri. Bang Ayubi, Kak Sipul. Yuk semuanya, Woi. assalamualaikum. Kang Ayubi. Oke, yuk. Bentar belum. Budek nih orang Tunggu dulu itu. Kang Santang mau ngomong. Budek gak nih? Aduh, aku ada telepon. Aku izin turun ya semuanya.
Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Intinya saya nggak bakal mengganggu lahan orang. Orang udah digarap nih. Misalkan nih kebun ini udah digarap sama orang, saya nggak bakal ikut campur. Mending saya mundur. Oh iya dong, iya dong. Mending saya mundur. Iya, harus. Biarin orang menikmati Harus garapannya gitu ya. Tenang. Sampai MYM bilang Al Ayyubi itu seperti ular. Kalau dulu Kebun kan kita saya boleh sering, diganggu nggak, Ya Kang? udahlah. kalau Aku dulu kan izin. saya sering ngegarap tuh. Aku izin turun ya. Di Aku ada konten saya, kiriman. kalau saya enggak. Oke, yuk. Aku ada kiriman. Aduh, Ya, ya, ya. Yuk, Oke. assalamualaikum Yuk. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat-sehat selalu semuanya. Yuk. Waalaikumsalam. Kalau Ya, dulu Kang. kan lahan itu saya garap tuh, lahan itu dulu. Sekarang saya udah mundur karena udah ada yang ngegarap. Jadi saya nggak mungkin ngegarap lahan bekas orang. Weh, karet ban bekas. Karet ban bekas. Gimana Apa? kau? Antikristus. Ada apa? Antikristus aman? Oh, nggak aman. Antikristus itu yang disembah oleh Ali Teng. Aliteng. Apa Aliteng itu? Kristennya bukan Aliteng. Oh, ten kali teng apa apa ya kerjamu. Ali Teng. Jadi kayak mana ceritanya ini? Ceritanya Kok bisa Kristen- kalian ngarang-ngarang cerita ini? Kok bisa Kok kalian ngarang? menjelek-jelekan? Kok ngarang? Siapa yang datang kepada Paulus waktu Paulus mau ke Damsik? Nah, jadi Oten sembah Kristus palsu. Jadi Jawab clear dulu dengan itu. Jawab dulu kitab itu. orang. Jawab bukan nyimpulin. Jawab dulu itu. Itu kan tanda tanya. Bukan Tanyalah kau. menyimpulkan. Aku nanyalah dulu. Kenapa lah kau dengerin bilang dulu, dengerin Kristus dulu, palsu? diam dulu. Karet ban bekas, diam dulu. Ini judulnya apa menurut lo? Ini menyimpulkan apa bertanya? Biar aku Judulnya. baca dulu yang Alfian Santang. Nah. Oten sembah Kristus palsu tanda tanya. Nah, ya kan? ini menyimpulkan atau bertanya? Ini kan pertanyaan dari kalian. Nah, Kan pertanyaan bukan menyimpulkan. Karet ban bekas, gitu. Iya, dasar pertanyaan dulu. ini kan karena kalian merasa Kristus yang kami sembah itu palsu. Loh, enggak gitu konsepnya. Gua bertanya Sama siapa? sama kalian lah. Ali Teng penyembah Kristus palsu. Jadi pertanyaannya sama kalian, kok jadi kayak gini kalian buat temanya ini? Ya terserah gua lah, rum gua kenapa mana lu bisa jadi gitu? bingung? Ya harus gitu. Kok harus gitu? Gak bisa gitu lah. Ya harus gitu. Jadi soal ini namanya salah soal. Saya Karena salah soal belum ada pernah jawaban. mendapatkan, saya sekolah nih, belum pernah mendapatkan salah pertanyaan. Belum ada, Ada. loh. Yang ada Ada juga salah- salah ada jawaban. salah soal. Coba kita ini ya, kita apa namanya? Kita uji nih. Ini salah Ya. pertanyaan atau salah jawaban? Siapa Salah yang datang? soal. Oh, siapa yang datang kepada Paulus waktu Paulus mau pergi ke Damsik? Bukan itu pertanyaanmu yang salah. Oten sembah Kristus palsu salah. Salah soal. Enggak, ini pertanyaannya benar. Ini pertanyaannya benar. Yang benarnya kapan, di mana Paulus bertemu dengan Kristus di perjalanan menuju kemana? Ah, itu dia, menuju ke Damaskus, begitu. Baru benar soalnya. Benar berarti Gurunda Juma ngasih dia nama karet ban bekas bener longor bau. Jadi inilah namanya penipuan dari soal. Soal aja ditipu, mulai dari soal ditipunya. Emang Paulus ini penipu. Yang dia ketemu sama iblis disebut sama Kristus. Padahal ketemunya sama iblis loh. Kenapa kau bilang iblis yang dia bertemu iblis? Kata dari mana kau Kata Yesus, kalau dia kok datang ke Yesus? dengerin dulu, lu dengerin dulu longor. tahu? Kok jadi kau nyimpulkan kita orang? Botak, lu dengerin dulu. Kata Yesus, kata Yesus nih. Gak ada itu, bohong itu. Ayat berapa isi- Yang lu dengerin dulu, diam dulu. Kata Yesus, Yesus akan datang kedua kalinya ditandai bintang berjatuhan, angin langit menjadi gelap, gempa bumi di mana-mana. Dunia ini berserak kawan, berserak dunia ini. Udah kiamat itu rupanya. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ditandai dengan apapun. Lu percaya Paulus atau percaya Yesus? Salah soal lagi itu. Alah. Inilah Oten emang gabrulnya.
Coba lu baca. Kenapa? Bang Erik buka ayatnya, Bang Kenapa Erik. kau paksa? Kenapa Bentar, kau Bang paksa Erik. aku harus Bang Erik, memilih buka percaya ayatnya, Yesus Bang Erik. atau Paulus? Bang Erik buka ayatnya. Atau Bunda Rahma, udah sholatnya udah belum Bunda Rahma? Baca ayatnya Bunda Rahma. Aduh. Oh masih sholat rupanya.